warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Ngabuburit Sastra. Kali ini kami akan mengupas tentang layout. Ya, jadi dalam sebuah penerbitan buku itu ada proses pracetak atau praproduksi yang dimana di situ ada pembuatan cover, ada layout dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang layout. Tetap bersama saya Rizka WS dan narasumber saya pada malam hari ini adalah Mas Hakam Al-Ghifari. Selamat malam Mas Hakam. Selamat malam. Ini Ngabuburit Sastra. Iya. Pada kali ini malam ya. Biasanya kan kontennya sore. Iya. Karena kita bisanya malam. Oke, langsung saja yang akan saya tanyakan tentang dunia layout. Layout itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau menurut saya itu layout adalah cara bagaimana menata isi dalam buku sehingga bisa memudahkan para pembaca bisa pembaca itu bisa membaca dengan nikmat gitu. Karena jadi bisa dinikmati, karena rapi gitu iya, ya. gitu. Karena kebanyakan penulis itu kan mengirimkan naskah berupa ukuran A4 ya, yang Iya, A4. A4 itu atau F4 ya. Jadi dari A4 itu tugasnya Mas Hakam ini merubah jadi ukuran buku seperti itu. Ukuran buku, iya. Ukuran buku itu berapa biasanya? Kalau normal itu biasanya 14 kali 20 cm gitu. Segini ya? Iya, ini ukuran buku normal. Tulis ya. Iya. Kalau masalah font nih, ukurannya? Kalau masalah font itu sama enggak sama yang? Enggak sama, tergantung jenis fontnya, tergantung nama fontnya. Oh begitu. Iya, kadang-kadang ada yang nama font, jenis font itu buat ukuran 12 itu ada yang kebesaran. Iya, ya. ada yang ukuran 12 itu kekecilan. Itu sebenarnya tergantung jenis fontnya juga. Iya. Jadi teman-teman, layout itu pekerjaannya gampang-gampang susah ya. Jadi dari naskah masuk dirubah menjadi ke bentuk buku seperti ini. Kemudian kanan kiri marginnya juga ditata ya. Biasanya ditata. Kanan berapa senti Mas? Kalau saya nggak pakai kanan sih, pakai outer sama inner gitu. Iya. Di Microsoft Word juga. Kalau dulu sih saya pertama belajar itu pakai Microsoft Word. Kalau sekarang sudah ke Adobe InDesign. Adobe InDesign. Iya, Adobe InDesign. Lebih apa perbedaannya pakai Microsoft Word sama Adobe InDesign itu? Sebenarnya sih hal mendasar yang memudahkan saya itu bisa mengkreasikan apa yang saya pikirkan itu pakai paragraph style. Jadi ketika saya mendesain paragrafnya itu fontnya, terus jarak antara hurufnya itu saya bisa mengcreate sekreatif mungkin gitu. Jadi ketika sudah jadi paragraph stylenya itu saya tinggal menempelkan saja gitu. Paragraph style itu maksudnya apa nih buat teman-teman yang maksudnya di dalam naskah itu ada paragraph style? Iya, ada paragraph stylenya. Apa itu? Kalau bentuk paragraf atau paragraph style itu seperti bentuk satu paragraf ya, menjorok. Iya. Ada yang menjorok, ada yang lupa saya. Jarak itu iya, apa? Jarak antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Iya, gitu. Oh, seperti itu. Jadi biar ada bedanya ya. Sebelum diatur sama sudah diatur, lebih rapi juga. Biasanya kalau untuk naskah fiksi sama non fiksi itu pemilihan fontnya sama enggak? Itu beda, pasti beda. Karena beda ya? Dari jenis font itu saya selalu membayangkan kalau ceritanya itu berbentuk fiksi anak-anak itu saya memilih font ini gitu. Kalau fiksi tentang romance saya memilih font ini gitu. Gitu. Iya. Kalau sama non fiksi itu pasti saya memilih kayak contoh buku tentang quotes motivasi. Itu saya memilih font yang punya karakter kuat gitu. Gitu. Iya. Kemudian selama ini ya pengalaman Mas Hakam layout banyak sekali buku, itu hal apa yang mudah, hal apa yang susah ketika melayout itu apa? Susah dulu, yang susah Kalau apa? yang susah itu saya pertama tetap berbahasa Arab. Naskah Arab naskah itu ya? Arab itu saya masih kesulitan. Karena kadang-kadang ada titik, ada dalam kurung itu ada yang meloncat
Jadi Oh, nggak gitu. pada tempatnya gitu. Harus hati-hati Iya, ya harus kalau hati-hati teks juga. Arab ya. Heeh. Kalau teks Indonesia enggak ya. Nah, itu sudah biasa itu. Nah, ini buat teman-teman yang Iya. mau mendalami skill di bidang layout. Siapa tahu ada yang ingin kemudian besok mau mendaftar Iya. ke di perusahaan suatu penerbitan gitu, misalnya. ya. Ini tipsnya apa? Harus belajar mulai apa nih Mas Akam? Kalau menurut saya pertama tetap sering-sering membaca buku. Karena dari membaca buku pun kita bisa melihat bagaimana sih kita bisa Buku ini buku penataannya ini bagaimana penataannya gitu ya. Terus kita bisa menikmati cara penataan fontnya gitu, Judul. judul Kemudian juga. kalau naskah anak itu Ah, hurufnya agak besar gitu Iya. ya. Jadi sambil riset gitu Iya, ya. sambil riset di berbagai macam buku yang Iya. sudah terkenal gitu. Kemudian yang kedua, Kalau yang kedua harus tetap- punya laptop atau bisa nggak ngelayout lewat handphone? Kalau lewat handphone kesulitan tuh. Paling enggak ya. Paling enggak punya laptop lah. Nabung dulu ya tuh. Ya, notebook juga bisa sih sebenarnya. Nabung dulu buat beli laptop, Iya. notebook ya lumayan ya Lumayan. modalnya untuk jadi layouter. Kemudian habis itu Habis download itu aplikasi aplikasinya juga. Adobe InDesign. Tapi kalau menurut saya pakai Word dulu. pakai Word dulu Pakai ya. Word dulu. Gitu. Baik, itu saja. Iya. Apalagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada. Oh, tidak ada. Masa tidak ada? Saya tidak ada unek-unek soalnya. Pernahkah mantan minta melayout Nggak pernah itu. naskahnya ke Mas Akam? Kalau itu alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah tidak pernah ya. Ya, semoga nanti Mas Akam ini kan masih single ya. Iya. Menemukan seorang wanita yang bisa melayout atau menata hatimu, kehidupan juga nggak apa-apa menata sih. kehidupan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dulu perjumpaan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, comment, and subscribe ya. Terima kasih Mas Akam atas Ya, ilmunya. sama-sama Bu Oke, Rizka. jangan bosan ya kami Ya. undang lagi ya. Iya. Oke, see you in the next video. Goodbye. Pertama-tama Buka Adobe InDesign dulu. seperti ini, kita klik. Nah, ini beberapa file yang sudah saya layout dan sudah selesai. Jadi saya akan menyontohkan yang Yang masih mentah. Iya, pertama kali layout. Kita buat file bukunya dulu, ukurannya 14 kali 20 yang normal saja. Terus untuk marginnya biasanya saya buat 2 dan variasi bottom saya buat 2,2. Insetnya saya buat 1,7. 2,1. Tergantung juga sih ketebalan dari buku. Kalau outset saya buat 1,7. Ini kayaknya lebih baik 2,2 gitu. Ini contohnya untuk buku ketebalan berapa? Ini agak tipis sih, 100 sampai 150 gitu. Ya lanjut. Oke, lanjut langsung. Nah, di sini kita langsung saja menambahkan place file. Jadi kita pakai Ctrl D aja biar lebih cepat. Nah, di sini beberapa file Nusantara ya. Kita contohin Nusantara menggugat. Ini file yang masih berbentuk A4. Ini prosesnya lumayan agak lama kalau filenya emang berat. Oh begitu. Iya.